Oke, balik lagi di Sinematik. Sinema Analitik. Oke, hari ini kita mau bahas film di Netflix lagi nih. Yang rilis tanggal 19 Februari yang lalu ya, berbarengan dengan Doraemon. Tapi kita reviewnya agak telat karena ya kita cuma 2. Ya, kita akan mereview salah satu film berjudul I Care A Lot. Ya, setelah berperan sebagai Amidun di Gone Girl, kali ini Mbak Rosamund Pike kembali berperan sebagai wanita licik dan bangsat ya. Sebagai seorang pengacara, dan seperti biasa ya Mbak Rosamund cukup menyebalkan menjadi seorang wanita yang penuh intrik dan filmnya juga cukup menarik ya, karena emang premisnya juga nggak ada protagonisnya gitu. Karena tema yang diangkat sendiri kan tentang mafia dan penjahat gitu, dan filmnya bisa langsung ditonton di Netflix dan lumayan dinantikan lah. Jadi buat teman-teman yang ingin menghabiskan weekendnya, filmnya cocok sih ditonton. Iya, tapi aku kaget loh, ini IMDb kok ratingnya cuma 6,2. Iya, aku nggak tahu sih, IMDb juga kadang nggak jadi tolak ukur yang pas ya. Tolak ukur yang pas tuh emang sinematik sih. Film sebagus ini loh, Pak. Iya, selera ya mungkin. Ya, selera ya. Pernah ada kok Sharknado sama Avenger bagusan Sharknado. Justice League sama Sharknado bagusan Sharknado. Sejelek-jeleknya Justice League, Pak, masih bagusan. Iya sih. Masih Sharknado dulu. Oh, cast dari cast ya, castnya. Karena castnya cukup bertabur bintang ya. Oh iya. Ya lumayan lah ini. Bintang-bintang yang menurutku punya keaktoran yang cukup wah ya. Bagus. Secara keaktoran wah, tapi mungkin secara kebintangan, secara fame mungkin tidak ini. Secara kebintangan mereka sedikit kurang. Gitu. Nah, di sini ada Mbak Rosamund Pike sebagai Marla Grayson dan Peter Dinklage sebagai Roman Luminoff. Terus ada Elia Gonzalez Eiza Gonzalez yang pernah muncul di Baby Driver juga. Baby Driver ya. Terus Hope and Shaw ya, cuma jadi supporting karakter, tapi di sini cukup memukau ya. Cukup memukau dan gemilang sih menurutku. Terus ada si Diana West, aktor senior, terus berperan sebagai Jennifer Peterson. Kalau dari segi cerita sih bercerita tentang si Marla Grayson ya, seorang pengacara licik yang berusaha untuk membujuk rayu para lansia ya. Intinya dia mempunyai sebuah agensi panti jompo, di mana panti jompo itu bukan sekedar panti jompo, ternyata panti jompo yang semacam tahanan ya. Prison untuk orang-orang tua yang nggak diurus sama anaknya gitu. Dan punya kekayaan yang lebih gitu. Nah, akhirnya mereka dikumpulkan di suatu panti jompo dan dimanfaat propertinya di OSA-AC. Diambil dan dijualin gitu. Barang-barangnya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan target bernama Jennifer Peterson. Jennifer Peterson ini ternyata ya biasa ya, targetnya orang-orang kaya ya. Biasalah. Targetnya orang-orang kaya yang punya harta lebih lah. Lebih. Ternyata di luar dugaan seorang Jennifer Peterson ini adalah ibu dari mafia. Akhirnya perjalanan antara mafia dan penipu terjadi di sini ya. Peter Dinklage ya, yang kita lihat perannya sebagai Tyrion Lannister, beradu peran dengan Rosamund Pike cukup aku juga sangat terkejut sih, apalagi wah banget ini. Apalagi waktu si Peter Dinklage ini yoga tuh. Aku kaget. itu aku pengen ketawa tapi kok elastis juga ya gitu loh, kayak keren. Ini pakai tali apa enggak ya? Iya, tapi itu beneran ya. Aku salut sih. Ya terlepas dari acting yang di luar ekspektasiku gitu. Peter Dinklage sukses sih jadi seorang mafia yang dia berusaha untuk tetap di perannya ya. Kayak dia tuh kayak mafia yang sayang ibu lah lebih tepatnya. Anak mami dan dia kayak berusaha menunjukkan itu lewat doyan makan roti, terus smoothies, manja. Tapi dia juga bisa sadis dalam suatu waktu gitu loh. Peran terbaik di sini Peter Dinklage ya. Kalau dari cast ya, kalau Rosamund Pike ya biasalah ya, biasa karena dia emang sudah legitimate dengan peran-perannya di film seperti sebelumnya. Di Gone Girl kan. Kalau pronya banyak. Walaupun permis yang dipakai tuh cukup usang ya. Penipu sama mafia kan cukup udah banyak ya. Tapi aku lebih suka tuh opening pembukanya sih. Kayak ya kalau kamu mau sukses ya nggak bisa pakai cara jujur. Cara jujur itu kayak benar-benar menggambarkan realita yang ada gitu. Mungkin bukan sukses mas, kaya. Kalau sukses kan maksudnya sukses gitu. Yang secara finansial. Secara umum ya. Sukses secara finansial itu tuh yang dibilang Rosamund Pike tuh bener gitu. Iya, emang nggak bisa pakai cara halus. Iya, dan kalau mau cepet cukup ngena sih untuk menyindir society ya. Menyindir society, dan menurutku jadi salah satu nilai pro. Dan dari awal tuh penonton tuh ya, kalau aku ya nempel sama film dan ceritanya itu.
karena tema yang diangkat tuh jadi nempel dan cukup bagus ya. Oh, kalau aku sendiri mungkin dari ini ya, dari sinematografi jelas ini bagus. Terus scoringnya bagus Pak. Kan kalau film-film dark kayak begini kan biasanya dark comedy sih, dark comedy, ya, tapi itu karena dark comedy. Ininya scoringnya kan biasanya full orkestra gitu. Ini elektrik gitu loh Pak. Banyak mic scene terus dan segala macamnya lah itu dengan segala kemoderanannya musik di zaman saat ini gitu. Aku setuju sih yang dibilang Andi, ini bener-bener nempel ceritanya. Iya, karena dari awal kita udah dipaksa kayak realita gitu. Realita nih. Apalagi dukungan cast-nya nggak ada yang melebihi dan nggak ada yang kayak kurang gitu. Semuanya pas. Nggak saling ngoyo gitu. Iya, apalagi Diana West tuh juga si ibunya si Roman Leonov ini tuh keren banget tuh loh actingnya. Yang dia kayak ngelawan, kayak bener-bener kayak jadi seorang orang tua yang tahu kalau anaknya tuh bakal nyelamatin tuh. Itu kayak gitu dingin tapi kayak ada sesuatu gitu. Iya. Kalau kontranya mungkin kalau orang yang berharap nonton film ini terlalu objektif sih. Objektif ya. Filmnya terlalu ini sih menurutku. Berharap kalau dengan dunia tuh dengan utopiamu ya nggak bisa, karena ini isinya penjahat semua filmnya. Iya. Perasaannya tuh kayak campur aduk gitu loh nontonnya. Iya, yang nggak ada protagonis antagonis. Iya, kita ngerasa kalau yang dilakuin si Marla Grayson tuh bener, tapi yang di lain sisi yang dilakuin sama si Roman tuh juga bener juga, karena dia cuma pengen nyelamatin ibunya doang. Ibunya dan si Marla Grayson kan juga cuma pengen sukses gitu loh. Jadi yang sebenarnya picik yang mana nih? Iya, nggak ada yang salah gitu loh. Film ini tuh apa ya, biasa nonton film superhero, film ini nggak cocok. Karena film ini isinya penjahat semua. Pak. Dengan perspektif mereka sendiri tentang dunia yang berbeda-beda gitu. Iya. Dunia yang fakta. Nggak kerasa sih aku nonton 2 jam. Cukup menikmati, walaupun mungkin kendala utama film ini sih mungkin ini sih di tengah agak turun ya temponya. Dia tuh kayak mencoba masuk ke bagian perselisihan antara si Roman sama ini agak turun gitu loh. Tapi setelah itu cepet pace-nya. Oh iya. Iya, kayak agak turun, terus kecelakaan dulu, terus sama-sama kecelakaan dan ya endingnya ya cukup mengejutkan. Aku suka ending film seperti ini. Aku suka film ini. Aku juga suka endingnya. Dan salah satu film yang mungkin underrated dan nggak ada di bioskop ini. Nggak ada. Ini di Netflix. Karena di Amerika sendiri udah rilis sekitar bulan September yang lalu. Baru kemarin ini ya? Baru kemarin, tanggal 25, tanggal 19 bareng Doraemon pokoknya film. Oh iya. Kalau aku kontranya sih susah Pak, aku jelasinnya. Sebenarnya susah karena film kayak gini soalnya filmnya nggak ada protagonis antagonis. Terus aku jujur penonton film superhero juga. Ya aku biasa dengan itu, tapi ini pace-nya enak. Ya, nempel. Lebih tepatnya nempel. Ya kalau kontranya ya cuman beberapa aspek sinematografi yang kurang masuk lah gitu. Ya. Paling cuma itu doang. Ya, dan itu pribadi banget ya. Pribadi banget. Tapi kalau secara keseluruhan sih filmnya enak-enak aja. Enak-enak aja ditonton, karena ya film-film seperti ini tuh kan nggak bisa ditentuin mana yang menang mana yang kalah gitu. Tidak seperti film superhero. Film ini tetap safe mainnya, nggak bikin perasaan nggak nyaman setelah kita nonton kayak Mother, Parasite gitu kan ada perasaan nggak nyaman ya. Tapi film ini tuh kayak oh ya udah gitu. Tapi endingnya cukup bikin shock sih. Iya. Ya endingnya cukup bikin shock dan itu sedikit callback yang sangat luar biasa ya. Dan ketika si Marla Grayson menang tuh kayaknya kita ada perasaan sedikit ini dunia tuh nggak boleh punya orang kayak gini gitu loh. Tapi tonton sendiri aja lah ya. Kita nggak mau spoiler karena filmnya bagus. Kalau film jelek kita spoiler biasa. Skor berapa? Skor ya, kalau dari skor kayaknya aku kasih nilai, karena aku suka film-film seperti ini dengan ending yang seperti ini juga, kayaknya kasih nilai 8 lah. 8 untuk film ini karena ya cast-nya bagus, nggak ada yang mencoba untuk saling tumbang tindih dan melengkapi cara keaktoran, dan kayaknya salah satu film dark comedy yang patut ditonton sih. Kalau teman-teman suka film kayak Parasite, terus yang kemarin tuh apa? White Tiger. Film ini cocok sih. Walaupun sindiran sosialnya nggak terlalu kental ya, tapi film ini cukup bisa membumi dengan aksi-aksi dan suguhan cerita yang bikin nempel dari awal sampai akhir sih. Ya, kalau aku mungkin 8,5 ya. 8,5 karena jujur aja aku baru lihat film seperti ini yang mengangkat tentang penjahat dan mafia. Penipu dan mafia. Maksudnya bukan itunya, aspek itunya aku udah pernah nonton sih. Tapi kalau yang menceritakan tentang panti jompo itu aku belum pernah nonton selama ini. Cuman film ini tuh bener-bener fresh dan memberikan ending yang cukup mengejutkan gitu. Itu connected semua lah pokoknya, ending sama awal itu ya. Connected lah pokoknya. Callback. Ya. Iya. Jadi 8,5. Iya, jadi film-film dengan ending seperti ini tuh film terbaik gitu. Oke. Cukup sekian untuk review I Care A Lot ya. I Care A Lot. Filosofis banget ya.
Filosofis banget ternyata Iker Club tuh filmnya. Jadi tonton aja lah. Tonton aja pokoknya. Terima kasih sudah menonton review kali ini. Jangan lupa seperti biasa untuk selalu komen, like, subscribe, dan dukung selalu konten-konten kita yang lain seperti musik, konfrontasi juga ya. Terus mungkin besok kita udah mulai aktif podcast lagi ya, semoga. Dan ada konten-konten baru tetap didukung, dan mungkin biar ada telan baru ya, bosan telannya cowok terus. Amin. Manes lah siapa habis itu Marla Grayson. Marla Grayson. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton. Saya Sakin pamit. Saya Peter Dingkel. Sampai jumpa di sinematik berikutnya. Dadah. Peter Dingkel bisa yoga.